bagaimana tanggapannya Kiai tentang ini pertemuan? Sangat senang sekali, alhamdulillah bisa berkumpul bersama saudara-saudara para pimpinan pondok pesantren kecamatan, wabil khusus para tamu dari luar kecamatan yang alhamdulillah dalam kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, anugerah bagi kita kan, anugerah bagi kita yang sangat jarang dan sangat susah. Harapannya dari Pak Bung, Semoga dengan kedatangan beliau, khususnya pondok pesantren di Kecamatan Panbangan, dikedepankan untuk menjadikan benteng dalam agama, khusus keagamaan di Kecamatan Panbangan. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau, terkhusus kepada para pengawal dan yang mensukseskan acara pertemuan wakil gubernur di sini. Alhamdulillah, terima kasih. alhamdulillah. Sekarang kita memasuki pertemuan. Wakil Gubernur Jawa Barat tiba di tempat acara. Dan kami persilakan untuk Bapak dan juga hadirin yang saat ini bersama dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, sekali lagi mohon berkenan kepada hadirin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama menempati tempat duduk yang telah disediakan, dan tentunya saat ini bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat telah hadir di tempat acara. Mohon kiranya dapat bersama-sama menjaga protokol kesehatan untuk dapat menutupi area hidung dengan area mulut dengan masker masing-masing, dan saat lagi kita akan mulai acara ini. Kembali kami sampaikan dan juga kami persilakan dapat langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mohon izin, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga sampurasun. Alhamdulillah turnuhun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa jawab malimi sultani. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala qaumil kafirin. Allahumma ansur juyushal muslimin wa ashakiral muwahhidin
وأهلك فتوى المشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفرنا وإياهم من شر يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ketua MUI Kabupaten Ciamis. Baik, hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan dan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya dari bapak-bapak. Semoga sekali doa tempat ini lebih barokah dan manfaat untuk umat. Bapak yang saya hormati, satu kebahagiaan dan sangat-sangat bersyukur pada Allah. Pada siang sore hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempat yang baik. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur sekaligus juga sebagai Panglima Santri Jawa Barat Pak Uur Zanul. Perlu disampaikan pada Al-Badan Islami Pesantren. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi sahibul faizin wa darul amma. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Lili Miftah MBA, dan yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Ciamis Kiai Haji Ayub Bustami, dan yang saya hormati tamu dari Bandung beserta rombongan dari pemerintah dan Kanwil, Pak Ketua Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat Pak Adib, dan juga dari PD Pontren hadir, dan juga dari Pemprov Jawa Barat, Biro Kesra dan staf ahli gubernur, dan yang saya hormati hadirin yang hadir. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang sudah memfasilitasi pertemuan dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi Perda Pesantren yang dijadwalkan 27 kota kabupaten, semuanya difasilitasi oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Ini sangat membanggakan sekali, dan ini juga menunjukkan kebersamaan kami Pemprov dengan Kanwil yang sangat luar biasa. Saya datang Pak Kanwil ke beberapa pesantren yang belum pernah saya datangin. Mungkin kalau yang membuat acaranya Pak Kanwil Orkestra tadi pesantren karena yang membuatnya sekarang Kanwil, jadi asing buat saya seluruh pesantren yang didatangi. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih. Sosialisasi Perda ini penting karena berbeda. Kalau Perda yang biasa memang ada fase sosialisasi, tapi setelah ada juklak juknis sudah dilembar negarakan alias sudah ditandatangan oleh Pak Gubernur. Kalau Perda Pesantren ini sebelum dilembar negarakan, sebelum ditandatangan oleh Pak Gubernur, kami sengaja mensosialisasikan. Kenapa?
Di samping sosialisasi tentang perda ini, kami ingin meminta masukan kepada para kiai, kepada para ulama, pimpinan pondok pesantren, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabiro Kesra, kedah kumaha ieu perda teh supaya perda ieu manfaat. Kemarin di Majalengka, Pak UU, saya semangat, senang adanya perda, tapi ulah ngaliurkeun. Selama ini kenging bantuan liur, anu akhirna dipanggil ke aparat hukum. Nah, karena banyak yang seperti itu, ingin perda ini sesederhana mungkin. Yang jelas isinya bisa direalisasikan dan bermanfaat bagi para kiai dan para ulama. Pak Gubernur di saat kampanye dengan saya mengadakan dulu evaluasi atau survei hoyongna naon di masyarakat Jawa Barat untuk pemimpin yang akan datang. Di samping ingin masyarakat sejahtera, kesempatan kerja, infrastruktur dan yang lainnya, kelompok pesantren ingin pesantren diperhatikan. Sudah beberapa gubernur, beberapa wakil gubernur yang ngaku dekat kiai, yang ngaku NU, yang ngaku ormas Islam dan yang lainnya, belum ada satupun yang memberikan legalitas formal terhadap bantuan kepada pondok pesantren. Maka saya berusaha dengan Pak Gubernur, jargon kami yaitu rindu Jabar juara, di dalamnya ada pesantren juara. Seseorang bisa menjadi juara kalau didorong oleh sarana dan prasarana, didorong oleh anggaran, didorong oleh perhatian dan pelatihan yang lainnya. Tidak akan seorang tiba-tiba menjadi juara tanpa ada perhatian yang lebih dari kelompok dan juga dari kiri dan kanan. Seperti hanya kami ingin desa juara, kami anggarkan untuk desa. Kami ingin pemuda juara, kami anggarkan untuk para pemuda. Termasuk ingin pesantren juara, maka kami pun akan memperhatikan pesantren supaya menjadi juara. Tetapi dalam perhatian ini perlu payung hukum. Karena di negara kita harus memiliki legalitas apapun, apalagi yang menyangkut keuangan. 2018 kami dilantik, 2 bulan dari dilantik kami langsung memberikan draft perda pesantren kepada DPRD. Namun di saat pembahasan mentok karena ditolak oleh Mendagri. Setelah itu kami berusaha, Pak Emil sudah saja jangan lewat perda, saya pun lewat wajib diniyah dengan Pergub. Kenapa tidak lewat Pergub tentang perhatian kita kepada pesantren? Dibuatlah Pergub, mentok dari di Menteri Dalam Negeri. Tetapi setelah lahir undang-undang pesantren, maka kami sodorkan kembali draft tentang perda pesantren ke DPRD, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dan tinggal kita melaksanakan apa yang isi dalam perda. Hal yang substansi dalam perda ini, yang pertama adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memberikan penyuluhan terhadap para kiai, pesantren dan para santri. Tapi sering saya sampaikan, penyuluhan di sini, pembinaan di sini bukan masuk kepada kurikulum. Karena kurikulum pondok pesantren sudah istiqlal, sudah punya kurikulum masing-masing, silabus masing-masing, didaktik belajar masing-masing. Biasanya sok ngiringan ke alma materna, namun di Gontor kurikulumnya ngiring ke Gontor, namun di Suryalaya ke Suryalaya, namun di Huda sok ke Huda oke gitu. Jadi kami tidak masuk ke daulah kurikulum, silahkan. Tapi yang dimaksud dengan penyuluhan, pembinaan adalah pertama ingin penyuluhan tentang kesehatan, tentang lingkungan hidup, tentang pertanian, tentang ekonomi dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh pondok pesantren. Pemerintah siap dan sudah memiliki payung hukum untuk mendorong dan membina pondok pesantren. Makanya perda ini bukan hanya bagi Kesra tanggung jawab untuk realisasinya, tapi seluruh dinas yang ada di Jawa Barat harus memiliki tanggung jawab terhadap perda ini supaya terrealisasi. Maka saya minta para kiai, para ajengan, punten setelah dari sini sumpingan Pak Bupati, sumpingan DPRD, punten pengadamakeun perda pesantren di Kabupaten Ciamis supaya lebih kuat. Jangan hanya kami yang memiliki perda, tapi di kabupaten pun harus punya sebagai turunan daripada perda di tingkat provinsi ini. MUI mungkin bicara dengan MUI yang lain, sumping ke Pak Adian, sumping ke Ketua DPRD, ayah paripurna di DPRD hari naon. Nah, setelah itu sumpingan kan itu tanpa diundang, nggak usah diundang lah, nyorobotnya kan itu kepada anggota DPRD. Dan politisi mah sudah biasa iya disorobot ke masyarakat. Bahwa draft ini
berikan kepada PRT Kabupaten Ciamis hayang kieu para ulama jeung para ajengan teh punten mengakomodirkeun. Kan lebih enak. Yang kedua, dalam perda ini adalah ada yang dinamakan pemberdayaan bagi pondok pesantren. Pondok pesantren nanti harus dilibatkan oleh pemerintah di berbagai tingkatan dalam proses-proses pembangunan, termasuk dalamnya dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya yang bersifat keagamaan. Syahadah pondok pesantren itu insya Allah akan diakui oleh negara, akan disejajarkan dan akan disamakan dengan keluaran-keluaran pendidikan formal lainnya. Di sini kami butuhnya kebersamaan dengan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama wilayah yang akan memberikan secara teknis kumaha ya kelas hiji ibtida di pesantren di sekolah tapi sahadahna ditampi. Keluaran sanawiyah, keluaran ibtidaiyah dan keluaran yang lainnya ini bisa dijadikan legalitas dalam syahadahnya. Yang ketiga, perda ini isinya adalah bantuan terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren hari ini biasanya hanya menerima bantuan dari hibah. Kitu ge upami tahun ayeuna kenging, tahun engke moal kenging. Kadang-kadang hibah nanti kan wau ge jeung anggota DPRD aspirasi ke kara kapasihan. Anu kenal sareng bupati ke kara kapasihan. Diruyuk awi teu kenal jeung dewan, teu kenal jeung bupati, teu kenal jeung pejabat, wassalam walakalam teu kebagian naon. Dengan perda ini insya Allah akan memberikan rasa keadilan terhadap pondok pesantren dari pemerintah. Nanti tidak tertutup kemungkinan para kiai dapat bisyarah dari pemerintah provinsi. Sing kuring ngebahas sekedar bisyarah umpang bunga we sanes gaji sareng honor komo aya dengan berbanding lurus dengan kinerja mah dan kerja kiai luar biasa. Kita tahu sendiri, nanti mungkin perhatian dari kita tidak akan seberapa, tapi minimal kami ada perhatian dengan adanya perda ini. Santri dulu santri anu salafiyah teu kabagian naon. Santri nu sanes siswa SD, SMP, SMA teu kabagian di Mendiknas. Santri anu sanes sanawiyah aliyah teu kabagian di Kementerian Agama. Ayeuna mah santri anu teu ka ditu teu ka dieu tidak masuk dalam lembaga formal alias santri murni. Baheula mah kan santri watak santri murni kita. Santri murni insyaallah dapat bos dari perda yang hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini memberikan bantuan kepada siswa di tingkat Jawa Barat, se-Jawa Barat untuk umum seluruhnya kebagian 550.000 SLTA. Kemudian untuk siswa negeri 950.000 per tahun. Digelontorkan untuk tingkat SLTA sebanyak hampir 900 miliar dari APBD provinsi. Sakitu teh santri salafiyah mah teu kabagian, tah engke mah bakal ditambah sabab aya santri salafiyah di dalamnya. Masalah pembangunan, hari ini pembangunan hanya hibah. Kadang-kadang artosna kaangge ku ajengan, kaangge ku panitia atuh teu beres masjidna, atuh teu beres asrama anak mangkrak begitu kan. Nah, sekarang akan seperti halnya dibangunnya SD, SMP, sanawiyah aliyah pakai rekanan. Jadi nanti madrasah diniyah akan dibangun oleh peborong, guru diniyah hanya terima kunci. Asrama akan dibantu oleh pemerintah lewat peborong, maka ajengan hanya terima kunci, menerima manfaat daripada pembangunan tersebut. Diniyah perdana pesantren, tapi madrasah diniyah gelebet, tapi majelis taklim gelebet, tapi surau-surau oke ada supaya pengawasan badan maghrib dan senang lepet kakemot ku perda ieu. Insyaallah. Makanya penting di mana wae ayana, kapanpun dan apapun namanya, kalau lembaga tersebut tujuannya adalah mencetak muttaqin, orang yang takwa, dan mencetak imam al-muttaqin, pemimpin orang yang takwa, dan mencetak ulama ul-amilin, ngaluarkeun ajengan yang mengamalkan ilmunya dengan mendirikan dari pondok pesantren, itu akan kacana ku perda ini dan akan dapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, insya Allah. Oleh karena itu, saya berharap nanti kalau memang ada masukan setelah pembicaraan ini, kita menerima khoyong kumaha. Karena memang sosialisasi di samping saya menyampaikan, juga saya mendengar apa yang diharapkan para kiai. Tetapi ada aturan tertentu. Pesantren di Jawa Barat yang terdaftar di Kesra hampir 16.000. Yang terdaftar di Kemenag resmi punya identitas hanya 8.000.
Simkuring minta bekerja sama dan sudah siap Menteri ke Kementerian Agama, wilayah dan kabupaten kota untuk mendata dan mengeluarkan nomor-nomor statistik bagi pondok pesantren sebagai identitas legalitas. Aya nu miring ka abdi, pau pesantren rek dikumahakeun deui ku pemerintah. Kamari ulama geus dikriminalisasi, ditewak, dihukum dan yang lainnya. Ayeuna pesantren didata, itu rek dikumaha, rek kembali di kana zaman anu kan begitu. Saya tidak memberikan keharusan dan kewajiban pondok pesantren memiliki nomor statistik dari Kemenang. Bade wae mangga henteu teu sawios-wios. Cuma kalau ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai realisasi dari perda ini harus punya legalitas. Karena kalau ada bantuan yang diberikan kepada pondok pesantren, uang dikeluarkan dari negara, harus ada pertanggungjawaban. Karena kami akan diperiksa oleh pemerintah yang di atasnya lagi. Dikamanakeun tah DAU teh yang jumlah triliunan. Kadieu dibagikan ke pesantren. Mana pesantrenna? Iya, mana legalitas pesantrenna? Kalau pesantren tidak punya legalitas, maka kami akan disalahkan. Oleh karena itu, ulah miring wae ke pemerintah teh. Gara-gara vaksin anu gini kan. Padahal tidak ada pemerintah punya niat buruk. Tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan dan kemanfaatan. Termasuk adanya nanti di masa yang akan datang ada pendataan terhadap pondok pesantren supaya lebih jelas dan real. Jangan ada ketakutan, jangan ada kecemburuan, dan jangan punya niat yang tidak-tidak. Apalagi sekarang pun kemarin setelah saya muter-muter kayaknya di 27 kota kabupaten pau cenah ieu nama pesantren teh yang bisnis. Jadi kakeun nu beunghar kadang pesantren padahal sina bisnis. Bayaran sekian juta sekian ini, pendaftaran sekian juta, ujung-ujungnya adalah untuk nirlaba. Apakah itu sebuah pesantren? Nanti akan dibahas di sini dan nanti juga akan diberikan masukan kepada Bapak. Tah kia kasih legal pesantren atau apa jangan? Kan seperti itu. Yang kedua, ada juga pondok pesantren. Di situ isinya sekolah. Tidak ada pelajaran pesantren yang 12 pang biasa dipelajari di pondok pesantren. Fikih, tauhid, tasawuf, Quran, hadis, balaghah, nahwu, sorof, tafsir dan yang lainnya. Tidak ada, hanya belajar di sekolah ilmu nate ngan PKI di pesantren, pagi datang sore pulang. Apakah itu layak disebut pesantren atau tidak? Mari kita bicarakan. Makanya kenapa kami sosialisasi lebih awal, supaya kami lebih paham. Karena sekalipun kami orang pesantren, kami tidak begitu paham seluruhnya tentang harapan dan keinginan para kiai yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat luas, santrina total hampir 4 atau hampir 5 juta santri yang ada di Jawa Barat ini. Banyak sekali, pesantren lagi 16.000. Waduh. Oleh karena itu, kesempatan kali ini sengaja saya lakukan. Capek-capek guys sama Kemenang, kantor nuhun Pak Kemenang ini yang sudah memfasilitasi, saya senang sekali. Saya laporkan. Tadi juga ucapan terima kasih. Ngan ujung-ujungnya Kemenang nyuhunkeun motor cenah ka ngopah cenah gitu. Kenapa tidak Pak? Al-Ujur Biqadir Masapa nanti akan sampaikan ke Pak Gubernur. Cuma saya kan wakil tawasul Pak gitu. Karena Pak supaya saya minta tawasul nya tadi sudah didoakan dan diperjuangkan. Kemudian juga nanti ingin ada sebuah organisasi untuk mitra pemerintah. Sekarang ada SPP, ada MPP, ada BKSPP, di Ormas Islam, di NU ada RMI, bahkan Muhammadiyah ke Ilmu Pesantren tidak mau lapor kamari aya nama Muhammadiyah ge bau ka pesantren tos 16 pesantren yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu kami libatkan dalam perda ini. Mangga siap saya bilang Pak Ketua kan begitu. Artinya kami butuh butuh ormas, butuh komunitas semi plat merah untuk menjadi think tank pemerintah dalam realisasi perda ini. Melalui KKNK 16.000 pesantren musim kuring dikomunikasiannya asli kan gitu. Tapi kalau ada organisasi, di dalamnya ada MUI, di dalamnya ada Kemenang, di dalamnya ada Ormas Islam, di dalamnya ada organisasi-organisasi pesantren, jadi akan mewakili seluruh komunitas yang ada, maka akan komplit, kami akan menjadi mitra di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama yaitu arahan dari Wakil Gubernur Jawa Barat. Bapak-bapak, saat ini tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerima
apa yang menjadi harapan Bapak-Bapak sekalian dan juga mungkin pertanyaan Bapak-Bapak sekalian ketika memang saat ini